Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum Bapak masuki pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau cek kehadirannya dulu. Apakah kalian sudah hadir? Lengkap. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada sahabat Abdan, Bapak minta memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Sahabat Abdan yang telah memimpin doa. Semoga doa tadi membuat kita dapat memahami pembelajaran pada hari ini dan kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita hari ini akan menyanyikan lagu kebangsaan dulu sebelum memulai pembelajaran. Bapak akan menampilkan video tentang lagu kebangsaan. Sebelum Bapak menanyakan videonya, kepada anak-anak diharapkan bisa berdiri dan bisa menyanyikan bersama-sama. Pada anak-anak dipersilakan untuk duduk. Jadi hari ini materi kita tentang negara ASEAN dan hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya Bapak akan menampilkan PPT. Jadi pada tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memainkan karakteristik geografis dari kehidupan sosial budaya di wilayah Asia. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Asia dalam karakteristik geografis negaranya. Selanjutnya, peserta didik mampu memberikan argumentasi tentang pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara peserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara peserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bisa kita lihat ada peta negara ASEAN. Anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. Setiap negara anggota memiliki karakteristiknya masing-masing.
Karakteristik negara ASEAN ini berfungsi sebagai pembeda antara negara satu dengan negara lainnya. Karakteristik negara ASEAN ini meliputi bentuk negara, ibu kota, bahasa, populasi, kepala negara dan pemerintahan, hingga luas wilayah dari negara anggota ASEAN. Bisa dilihat ini ada media tentang peta negara ASEAN. Kita lihat bahwa negara ASEAN lokasinya sangat dekat, yaitu Asia Tenggara. Yang paling atas ada Myanmar. Nah, ini ada Myanmar. Bapak bedakan warnanya sehingga kalian bisa melihat bentuknya dengan jelas. Yang di samping Myanmar ada Thailand. Nah, di Myanmar dan Thailand ini saling berdekatan dalam satu kepulauan. Selanjutnya ada negara Laos, di atasnya ada negara Thailand, di sampingnya ada Vietnam, dan di bawahnya ada Kamboja. Ini merupakan satu kepulauan dan terdiri dari beberapa negara. Selanjutnya ada di paling bawah yaitu Malaysia. Malaysia ini terdiri dari 2 pulau. Yang satunya ada di Kalimantan, Indonesia, dan paling bawah ada negara kecil yaitu Singapura. Ini merupakan negara yang maju walaupun kecil. Selanjutnya ada Filipina di sebelah kirinya lagi yang terdiri dari beberapa pulau. Selanjutnya di bawahnya ada Pulau Kalimantan ini terdiri dari 3 negara juga, yaitu dari Brunei dengan warna hijaunya. Selanjutnya ada warna ungunya Malaysia, dan negara birunya adalah Indonesia. Indonesia kita ini terdiri dari beberapa pulau yang menyambung-nyambung menjadi satu, yaitu Indonesia. Selanjutnya yang di paling bawah yaitu negara Timor Leste yang hanya baru bergabung pada tahun 2011 pada di ASEAN. Itu dulunya merupakan negara Indonesia, tetapi telah memisahkan diri pada tahun 1968. Selanjutnya, letak geografis negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau bergabung dalam organisasi ASEAN adalah di sebelah negara benua Asia. Bisa diperhatikan tadi di peta yang Bapak tampilkan pada media Bapak tunjukkan tadi. Sedangkan menurut sisi laut, posisi Asia Tenggara berada tepat di tengah-tengah antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Jadi di bawah ini merupakan yang paling bawah, yang di bawah Indonesia dan Timor Leste ini adalah Samudra Hindia, dan di atasnya merupakan Samudra Pasifik di atas Filipina. Jadi diapit oleh 2 samudra. Apabila kita lihat menurut posisi astronomisnya, maka Asia Tenggara berada pada 29,1 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur, dan 141 bujur tenggara. Di seluruh negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa pasti memiliki iklim tropis, sehingga menjadi kawasan yang memiliki hutan tropis dan alam yang indah, disertai dengan aneka ragam flora dan faunanya. Jadi luas wilayah Asia Tenggara yaitu mencapai 2.257.000 km persegi sebagai kawasan yang memiliki iklim tropis. Maka pada umumnya wilayah Asia Tenggara ini memiliki 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Seperti iklim yang
kita rasakan di Indonesia merupakan iklim tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, dan kita hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Bisa dilihat pada gambar di PPT itu merupakan garis khatulistiwa, yaitu mengenai negara kita. Nah, selanjutnya ada gambar yang Bapak tampilkan. Dilihat ada perbedaannya. Yang pertama yaitu hutan yang masih asli, yang masih tumbuhi tumbuh-tumbuhan dengan lebatnya pohon-pohon dan tanaman. Yang kedua ada penebangan hutan. Yang ketiga adanya pembakaran hutan, dan keempat adanya pembebasan lahan sebagai lahan perkebunan. Bapak mau minta bagaimana tanggapan kalian pada empat gambar tersebut? Kepada Pak Ujan, Bapak mau minta tanggapannya. Yuk bantu temannya. Yang pertama itu hutannya masih asli, ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yang kedua itu penebangan hutan. Yang ketiga itu pembakaran hutan, dan keempat adalah pembebasan lahan oleh oknum tertentu. Pembukaan lahan. Ya betul, penebangan hutan itu bisa menyebabkan banjir karena tidak ada lagi yang menopang air yang turun dari atas. Bisa juga menimbulkan tanah longsor. Sebenarnya yang pertama itu merupakan kawasan yang harap kita lestarikan karena merupakan menjaga keaslian dan kebudayaan kita, yaitu menjadi paru-paru dunia. Dan yang kedua, ketika dari gambar itu tidak patut kita laksanakan karena dapat menimbulkan beberapa dampak negatif maupun bencana alam kepada kita. Nah, selanjutnya ada Singapura dan Indonesia. Apakah ada perbedaannya? Ada. Ayo sebutkan apa perbedaannya. Ayo ini. Singapura lebih bersih dari sampah, kalau Indonesia banyak sampahnya. Ya betul. Selanjutnya, apakah ada lagi? Singapura lebih maju Pak dari Indonesia. Ya betul. Ada lagi? Jadi jawaban Bapak tadi sangat tepat, tepuk tangan dulu. Jadi negara Singapura itu lebih bersih, sedangkan di Indonesia kurang bersih. Kenapa begitu? Karena di negara Singapura mereka menanamkan bahwa bersih itu indah, sedangkan di Indonesia tergantung masyarakatnya. Jadi Bapak harap kepada anak-anak Bapak selalu buanglah sampah pada tempatnya, sehingga negara kita juga akan menjadi bersih dan enak dipandang. Selanjutnya ada hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Apakah ada yang tahu hak dan kewajiban itu apa?
hak itu merupakan suatu hal yang harus kita miliki dan kita dapati sebagai manusia. Ya betul, beri tepuk tangan dulu pada temannya. Dan kewajiban itu sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Jadi secara umum hak warga negara Indonesia dalam konstitusi yaitu yang bernama hak untuk hidup. Apa kita hidup? Hidup. Selanjutnya yang kedua hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik. Kita sudah merdeka sejak tahun 1945, tepatnya 17 Agustus. Yang ketiga hak menghargai kepribadian. Yang keempat hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum. Yang kelima hak untuk mendapatkan hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara. Hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan, yaitu ini pada umur 17 tahun yaitu pembuatan KTP. Yang ketujuh hak memiliki benda dengan cara yang sah. Ada hak untuk memelukkan pikiran dan perasaan. Selanjutnya hak untuk memilih dan memeluk agama. Kesepuluh ada hak bebas mengeluarkan pendapat. Yang ke-11 ada hak untuk mengadakan rapat. Dan ke-12 ada hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ke-14 ada hak untuk berdagang. Yang ke-15 ada hak untuk turut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakatnya masing-masing. Yang ke-16 ada hak untuk menikmati kesenian. Yang ke-17 ada hak turut serta memajukan keilmuan. Selanjutnya ada kewajiban kita sebagai negara Indonesia secara umum yaitu menaati hukum dan pemerintahan. Selanjutnya menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga dan tunduk kepada undang-undang. Nah, itu saja yang Bapak tanya, ibarat Bapak tampilkan tentang materi Bapak. Selanjutnya Bapak mau minta apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak rasa cukup jelas, jadi Bapak mau minta kepada kalian untuk mengerjakan tugas kelompok. Jadi Bapak bagi maksimal 2 orang per kelompok. Nah, ini merupakan tugas kalian KKBD-nya. Jadi di setiap kelompok itu menjawab 5 pertanyaan yang tentang gambar pada KKBD ini. Lalu habis itu kalian presentasikan di depan kelas dan teman yang tidak maju dapat memberikan pendapat atau pertanyaan tentang yang dipresentasikan oleh teman kalian tadi. Jadi Bapak berikan kepada kalian dulu. Bapak minta sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Di belakangnya ada kertas jawaban.
nama foto mangkoknya, tanggal dan harinya. Itu merupakan gambar kebun teh. Apakah sudah, anak-anak? Apakah sudah? Sudah, Pak. Ayo kepada cowoknya dulu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggotakan Sarwani Abdad dan sendiri dan teman saya Muhammad Fauzan Abdul. Di sini kami akan menjawab soal pertanyaan dari LKPD. Soal yang pertama, apa dampak positif dan negatif dengan dibuatnya perkebunan teh pada alam sekitar? Dampak positif perkebunan teh yang ditanam pada alam sekitar itu menciptakan lapangan kerja dan menyediakan pendapatan bagi masyarakat setempat. Dan untuk dampak negatifnya seperti penggunaan pestisida yang berlebihan dan perubahan pola aliran yang dapat mempengaruhi ekosistem lokal. Itu saja jawaban dari kami. Terima kasih kepada kelompok semuanya. Dan kita akui dulu kepada kelompok 1. Apakah kelompok 2 ada tanggapan? Tidak ada. Ayo kelompok 2 maju. Baiklah, ini saya mewakili kelompok 2. Jadi soalnya tadi tentang dampak positif dan negatif dengan dibuatnya perkebunan teh pada alam sekitar. Jadi untuk dampak positifnya yaitu alam tetap hijau dan juga bermanfaat bagi manusia untuk dapat meminum teh tersebut. Selanjutnya untuk dampak negatifnya itu dengan ditanamnya teh tersebut, pohon-pohon di dataran tinggi akan ditebali sehingga akan berdampak pada alam tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 ini. Apakah ada yang ingin tanggapan? Tidak ada, Pak. Jadi betul kata kalian tadi bahwa kebun teh itu ada manfaat positifnya dan ada negatifnya. Manfaat positifnya kita dapat memenuhi kebutuhan kita dalam minum teh. Selanjutnya memberikan suasana hijau pemandangan bagi kita. Dan dampak negatifnya apabila tidak dilakukan pemahaman tentang pembukaan lahan tanaman teh, maka akan berdampak negatif bagi kita apabila kita hanya memuaskan nafsu kita sendiri. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan soal evaluasi bagi kalian untuk kalian jawab nanti di rumah sebagai tambahan materi untuk kalian
nantinya. Dan ini dikumpulkan pada besok, soalnya cuma 4, sangat mudah dan merupakan materi kita tadi. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, pembelajaran kita sudah cukup sampai di situ. Jadi Bapak minta apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi tadi? Tidak ada, Pak. Anak-anak paham semua? Ini tulisannya apa ya? Itu merupakan kehidupan. Pak, ini pertanyaan, Pak. Ya, Tadi untuk PBB ada jumlah negara ASEAN ke ASEAN jumlahnya ada berapa, Pak? jumlahnya ada 10. Tidak ada, Pak. Apakah ada yang lagi yang tidak dipahami? Tidak ada. Tidak ada, semua paham? Pak. Selanjutnya untuk pertemuan kita selanjutnya itu kita akan membahas tentang lebih jelas tentang karakteristik negara ASEAN. Bisa dimulai dari Singapura, Thailand, dan Filipina terlebih dahulu. Jadi Bapak mau minta untuk satu-satu menyimpulkan yang bisa kalian pahami tadi. Dimulai dari sama dan 13. Cukup di tempatnya aja. Jumlah negara ASEAN ada 10. Selanjutnya Polda. ASEAN terdiri dari 10 negara. Dan juga tentang pelestarian alam tadi seperti kita menjaga pelestarian. Ya, selanjutnya pada Azmi. Kita memiliki kewajiban dan hak sebagai manusia. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita bisa Bapak ini selanjutnya untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu daerah dulu supaya menambah wawasan kita tentang budaya kita di Kalimantan Selatan. Bisa kembali masa sapi burung lagi sapi burung lagi oh magarelo sampai bengkok di makan api di makan api mana lagi ini jawab mana lagi bisa kembali masa sapi burung bari masa sapi burung bari mengareko mata kayu minggu di makan api minggu di makan api Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Berharap pelajaran tadi bisa kita
amalkan dan kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada materi tentang menjaga alam dan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya Bapak mintakan kepada Paulian untuk memimpin doa penutup. Bapak persilakan kepada Paulian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih kepada Paulian yang telah memimpin doa penutup. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bapak mohon maaf